Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Kertasegara dari kelas 2 D4 ITA dengan NIP 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas melanjutkan pembahasan dari framework yaitu Y2 tentang key concept. Nah, jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang handling request. Nah, sekarang topik kali ini kita akan membahas tentang key concept. Nah, di sini saya uh, memakai modul dengan judul Key Concept itu dibuat oleh Pak Ahmad Syoki Ahsan selaku dosen pengampu dari mata kuliah uh, pemrograman framework. Nah, kita langsung saja membahas tentang Key Concept ini. Apa saja yang termasuk ke dalam Key Concept. Jadi di sini yang pertama itu pada slide pertama ini ada yang namanya komponen. Nah, sebenarnya di komponen ini kita sudah bahas lumayan rinci di pertemuan-pertemuan atau video sebelumnya itu tentang arsitektur kita sudah membahas tentang komponen. Jadi untuk komponen ini terletak uh, pada config itu di setiap application mau advance atau basic template itu ada komponennya. Nah, jadi Kompres ini merupakan sebuah extend dari base komponen. Jadi untuk mengaksesnya itu menggunakan IAPP, nah itu bisa. Jadi untuk objek komponen di 2 ini adalah berbasis dengan PHP. Ada 3 fitur utama, yaitu property, event, dan behavior. Nah, salah satu komponen itu adalah seperti Deadpicker widget. Ini seperti ini, Deadpicker widget. Nah, komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view. Ini untuk memilih tanggal secara interaktif seperti itu. Nah, komponen di 2 ini dibilang sangat powerful. Nah, tapi namun membutuhkan daya atau resource CPU yang cukup besar. Maka dari itu, kita harus memilah komponen mana saja yang diperlukan untuk sesuai kebutuhan. Jadi ini juga komponen ini bisa kita custom, itu kita buat folder sendiri dengan nama komponen itu kita bisa. Nah, itu yang pasti nanti untuk nama kelasnya itu harus extend dengan komponen. Jadi seperti itu. Terus untuk cara aksesnya itu bisa dengan cara ini, di app nama komponennya apa. Tapi ini harus diregistrasi dulu di bagian bukan registrasi, lebih tepatnya dikonfigurasi di bagian config. Nanti kita akan melakukan percobaan ini pada bagian latihan. Nah, properties juga sudah kita bahas pada arsitektur. Tapi di sini mungkin untuk lebih jelasin lagi. Pada PHP ini variabel di dalam sebuah kelas objek itu juga disebut dengan properties. Jadi variabel yang ada di sebuah kelas pada objek itu bisa disebut dengan properties juga. Nah, I2 mengenalkan sebuah pengenalan properties menggunakan metode getter dan setter. Jadi di apa namanya? Di sini juga bisa mengenal setter dan getter. Dan untuk cara pengaksesannya itu ya hampir sama. Untuk setternya itu bisa langsung assignment saja, misalnya kayak ini di app make komponen. Nah, ini harus dikonfigurasi dulu. Terus label 1. Nah, ini label 1 ini merupakan private public di kelas make komponen. Nah, terus itu bisa langsung di assignment itu dengan cara main label seperti ini. Terus untuk metode getternya itu bisa langsung di print saja atau di echo. Itu bisa langsung untuk getternya. Seperti itu. Lanjut saja untuk sekarang ada event. Event ini dapat diartikan sebuah suatu kejadian. Jadi dengan memanfaatkan event kita
bisa memungkinkan untuk memasukkan kode program tertentu ke dalam sembarang tempat. Sebuah event ini dapat dikaitkan dengan suatu event handler. Jadi event ini harus ada sebuah trigger. Lebih jelasnya seperti ini. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi trigger. Nah, jadi ketika event ini mengalami trigger, nah event handler ini akan dijalankan. Event yang mengalami trigger adalah event handler. Gampangnya seperti itu. Contoh penggunaan event, nah ini bisa kita coba sebentar sih. Sebentar ada latihan untuk mencoba event. Nah ini untuk cara pembuatannya. Nah ini harus pertama didefinisikan event. Jadi biasanya di event itu dengan cara membuat konstanta, terus namanya apa. Jadi untuk itu, setelah itu kita bisa membuat metode handlernya apa untuk event handlernya. Jadi ini dengan nama myHandler kalau seperti contoh di modul. Terus itu akan dikaitkan atau attach itu pada bagian config. Jadi ini skemanya ketika nanti ada on after something, nah dia akan menjalankan event handler berupa myHandler. Tapi ini dengan catatan event itu harus di-trigger. Nah, triggernya itu bisa dengan cara seperti ini. App my component itu di-trigger. Nah, terus yang dijalankan itu triggernya yang mana? Nah, nanti ini bakal merespon kepada di konfigurasi ini. Jadi ketika trigger event after do something, nah after do something kan sama dengan after do something ini. Event after do something sama dengan after something. Berarti ketika on after do something, nah dia akan menjalankan event handler itu berupa myHandler. Jadi script console log ini akan dijalankan. Tanya behavior. Jadi behavior ini kita dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen itu tanpa harus menggunakan tersebut. Terus kita juga dapat mengkaitkan behavior itu pada sebuah komponen dengan teknik static ataupun dinamik. Untuk static sendiri itu akan mengoverride metode behavior. Untuk dynamic, dia langsung mengkaitkan behavior ini dengan memanggil metode start behavior. Seperti ada dua. Nanti kita akan mencoba yang static. Terus, nah di sini juga behavior itu ada beberapa, seperti access control, timestamp, blameable. Jadi untuk access control ini untuk sebelumnya sudah pernah saya bahas, yaitu untuk filtering hak akses itu terhadap pengguna yang menggunakan action control. Nah untuk timestamp ini untuk membuat pencatatan waktu. Nah itu biasanya pada tabel itu harus terdapat create add sama update add. Terus untuk blameable ini adalah pencatatan pengguna. Jadi ini syaratnya adalah pada kolom itu harus terdapat create by sama update by. Jadi ini catatan untuk mencatat user ID yang melakukan something pada sebuah apapun sebenarnya. Kita bisa menaruh. Biasanya behavior ini bisa terdapat di model, bisa di controller juga bisa. Terus untuk konfigurasinya, ini konfigurasi itu banyak digunakan ketika membuat objek baru maupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Jadi ini biasanya konfigurasi di Y itu bentuknya itu sangat kompleks. Seperti yang kita tahu, untuk aplikasi front end dan back end saja ada konfigurasi yang berbeda. Nah, sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan konfigurasi. Nah, jadi jika kalian pernah menggunakan widget, itu untuk konfigurasinya itu sesuai dengan standarnya. Jadi itu ada aturan-aturannya untuk penulisan dari setiap komponen-komponen dari widget itu. Itu ada aturan-aturannya.
Mungkin itu banyak ada di dokumentasi. Biasanya kalau kita mau mengkonfigurasi suatu widget apapun, nah itu kita bisa lihat komponen-komponen itu ada di dokumentasi. Jadi bisa disesuaikan. Nah ini sekarang untuk alias di sini digunakan untuk merepresentasikan pet. Nah, berarti untuk pet yang terlalu panjang itu bisa dialiasin menjadi lebih pendek. Setelah sini. Di set alias foo ini sama dengan petnya itu pet to foo. Nah, dengan syarat ada karakter add ini. Itu syarat dari aliasing. Nah, ini sama untuk predefine juga ada untuk di jadi intinya aliasing itu untuk mengalias sesuatu. Biasanya sih dipakai untuk di URL. Untuk autoloading, kelas autoloading, nah di aplikasi bergantung pada mekanisme kelas autoloading untuk mengikut sertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Nah ini biasanya autoloader ini diincludekan pada file YPAP. Nah ini kita contohnya ini YAutoloader ini diincludekan pada bagian vendor. Ini pada entry script, nah itu bakal nge-require yang namanya autoload. Seperti itu. Lanjut, sekarang masuk ke bagian latihan. Nah, di latihan kita akan membuat event, event trigger, dan juga event handler. Dan ada tambahan ini membuat timestamp sama blamable behavior pada model item. Ini untuk latihan ini kita mengikuti proses dari latihan-latihan sebelumnya ya. Jadi sudah ada sekitar 5 video sebelumnya. Nah itu latihannya bakal nyambung istilahnya dengan latihan ini. Jadi ini karena langkah ini untuk mengganti mekanisme yang ada pada latihan sebelumnya. Jadi latihan sebelumnya itu kita menggunakan mekanisme untuk fungsi langsung yang menambah untuk statistik data statistik. Nah sekarang kita akan menggunakan trigger untuk menambah data statistik tersebut. Nah langsung saja kita pertama itu harus membuat sebuah komponen. Lihat ya di atas. Nah di sini cara membuat komponen itu kita akan membuat di bagian front end. Masuk, tutup. Nah, bagian front end, ke kanan, ini folder itu komponen. Nah, dalamnya ini ada new file yaitu my Nah, ini kita sudah mempunyai my komponen. Nah, isinya my komponen ini nanti berupa ada seperti ini. Mungkin kita bisa langsung copy saja. Nanti isinya bakal diganti. Rapikan dulu ya. Nah, ini untuk namespace-nya ini bukan app tapi front itu UC base komponen, extend komponen. Nah, di sini diganti. Nah, kita akan membuat start. Nah, ini konstanta nama event dengan kita
sudah membuat konstanta triggernya sudah. Sekarang yang diperlukan kita membuat function untuk event handlernya. Itu nah, untuk my handler ini nantinya kita akan menambahkan yang vector perlu use common nah ya. Nah, sekarang setelah my component sudah selesai, kita perlu konfigurasi di config main. Nah, di komponen ini seperti ini, komponen kita buat komponen kita sendiri. Itu ke sini ada. Nah, ini ada. Seperti apa kita ketik? Ketik aja di sini dengan nama my komponen. Sini ada kelas. Kelasnya itu terus komponen kedua itu on do sama petnya terus array. Nah, ini sekarang untuk action, bukan action ya, lebih tepatnya event handler ya. Event handler itu namanya my handler. Udah. Nah, terus untuk cara pemanggilannya, nah, kita anggap ini sudah ya. Ini do statistik, terus namanya yang di my component itu do ini on do statistik sudah. My handler ini namanya my handler sudah. My component. Oke. Nah, setelah itu untuk pemanggilannya kita bisa masuk ke controller item controller ini. Nah, ini kita komen saja dulu cara di up my component
komponen trigger. Nah, terus ini event nah, oke, kita akan mencobanya. Kita coba langsung masuk di dulu ini. Nah, ini kan terakhir itu ID-nya 7. Kalian nah, oke. Statement bagian komponen front end komponen statistik not found, berarti common model statistik. Oh, tadi itu iya. Nah, dah kan lihat tadi ID 7, ID sudah 8. Nah, berarti untuk event handlernya masuk ya, sudah masuk event handlernya. Jadi ketika do statistik, nah dia menjalankan ini. Jadi kan alurnya itu ketika ini i app my component itu nge-trigger event do statistik, nge-trigger event do statistik. Nah, di my component ini do statistik ini akan dijalankan event handlernya. Nah, ini didapat dari sini. Di bagian main. Nah, bagian main ini. Nah, on do statistik, nah dia akan menjalankan event handlernya berupa my handler yang ada di my component. Untuk ini bakal dikerjakan juga di kan nih. Ini bakal dikerjakan di ID 2. Oke. Ya. Nah, lanjut. Sekarang sepertinya behavior. Tambahkan timestamp blamable behavior pada model item. Nah, kita lihat behavior dulu. Syarat dari behavior itu kalau menggunakan timestamp dan blamable itu harus ada create add sama update add. Berarti tahap pertama yang kita lakukan adalah klik item, buat tabel baru. Ini dengan nama int terus add update add. Selanjutnya untuk blamable-nya itu harus ada create by.
juga update by. Setelah kedua syarat ini dipenuhi, kita langsung coding bagian command terus model item. Nah, tetap model dulu. Nah, di sini itu bisa ditambahkan berupa behavior untuk yang static. Jadi ini kita bisa pakai di atas. Mungkin di sini boleh. Jadi behaviornya seperti ini. Jadi dia akan mereturn timestamp sama blamable behavior. Kita langsung dicoba. Ini langsung coba. Berarti kita perlu membuka bagian backend. Ada bagian item berarti 2 tambah lagi 1. Nah, sebelum itu kita buka ini ya sudah. Nah, sekarang kita lihat tambah ada database-nya. Nah, sudah ada. Untuk yang create-nya tanggalnya berapa, update-nya tanggal berapa. Ini create add sama update add-nya. Terus ya, sepertinya created by sama update by. Tampaknya untuk create by dan update by ini kosong karena kita belum memiliki akun. Jadi yang membuat itu siapa itu belum tahu. Jadi mungkin kita akan pick up dulu buat akun. Nah, sudah. Terus kita akan ubah usernya dari 9 jadi 10 untuk mengaktifkan user. Selanjutnya pada bagian admin kita perlu login terlebih dahulu. Nah, terus langsung masuk item. Nah, di item ini langsung klik aja sembarang. Nah, kita lihat di bagian sini, di bagian item. Nah, sudah ada. Untuk yang nge-create itu siapa, yang update siapa. Misalnya kalau update ini perhatikan bagian update add. Tadi itu yang ini saya update kategorinya jadi 2. Nah, ini sudah berubah. Yang dimulainya dibuat pada waktu segini, diupdate pada waktu segini dengan user yang sama. Seperti itu sih. Jadi ini udah untuk timestamp dan blamable, yaitu timestamp ini yang create by sama update by, terus yang blamable itu
create by, dan update by. Jadi untuk latihan kali ini sudah selesai. Begitu juga untuk video kali ini. Sekian untuk video kali ini yang membahas tentang key konsep. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Bagus Kertasegara, izin undur diri. Terima kasih.